صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. نفعنا الله بالدارين بأساتذتنا وبعلومهم وبأبياتنا لهم غفر الله لهم وستر عيوبهم وضاعف حسناتهم وأجر لهم الجنتان وبأبياتنا لنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dimuliakan Allah para asatidzah Ustaz Muhammad, Ustaz Ibrahim, Ustaz para asatidzah yang lainnya, seperti Zainal, para hujjaj, Ustaz Mati, para dosen, Bapak Raisul Masjid, Ketua DKM, para jamaah yang lainnya tidak bisa satu persatu, mohon maaf. Para pengurus DKM, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat karunia hidayahnya yang Allah selalu limpahkan kepada kita semua sehingga pada Allah pertemukan kita semua dalam materi tahsin tajwid dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan kepada kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Seksi Repot, Pak Maman, Pak Ustaz Nana. Seksi Repot yang menyediakan kopi di belakang, selamat kasih silahkan dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi semuanya bermanfaat sesuai dengan posisi masing-masing. Jamaah juga semuanya. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita masih dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad SAW tanggal 28 kalau tidak salah hari ini. Pak 28, 29 atau 30 saya tidak tahu. Kita akan betapa bangganya kita yaitu umat Rasulullah SAW. Berbagai cara umat beliau menghormati beliau, menyanjung beliau, bersyukur dengan menjadi umat beliau. Ada yang baca sholawat terus, melaksanakan sunnah-sunnah beliau secara bertahap. Ada yang berpikir membaca berjanji atau mau
Rifai atau Syariful Anam hanya ingin melihat betapa perjuangan beliau. Dan satu catatan bahwa beliau itu memang kekasih Allah yang Allah selalu bela, bukan hanya di depan orang-orang kafir, bukan hanya bahkan dibela di depan orang-orang beriman, dibela di depan para sahabat, dibela di depan para isi-isinya. Masing-masing kita punya cara bagaimana cara menunjukkan semua amalan yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Ada yang serupa sholawat, mengikuti sunnah-sunnah, mengikuti sholat malam, karena bagi beliau sholat malam itu wajib. Sholat malam itu merupakan sholat yang susah sekali, dan ketika orang-orang tidur kita bangun, dan sulit sekali orang melakukannya. Saya yakin para jamaah adalah termasuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan. Walaupun saya belum bisa istiqomah. Padahal nama masjidnya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. Mustaqimin, orang-orang yang istiqomah di dalam, insyaallah. Amin Allah. Para jamaah, mari kita pagi ini kita akan membahas ayat, membaca ayat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha, nun bertasydid wajib ghun. Jadi tidak cukup begini. Innallaha kurang.
Gunah itu panjangnya 2 harokat, tapi lebih panjang dari mad tabi'i. Kenapa? Karena ada perputaran small, ada perputaran gunah. Ada perputaran gunah. Innallaha lafal Allah takhim setelah fathah ataupun dhamma. Innallaha wa bala, apabila ada panjang sesudahnya ada hamzah i dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Mad wajib panjangnya 4 atau 5, seragam 4 semua, 5 semua. Kalau 4 misalnya lihat kanan saya, wa mala 4. Kalau 5, wa mala nah 5, beda sedikit kan. Wa malaikatahu dhamma terbalik wajib. Kalau di Al-Quran kita Pak, kalau di Quran ini bukan dhamma terbalik, dhamma biasa, tapi ada wawu kecil. Nama jamak silah hu hi itu maksilah qasira, kecuali sudahnya ada hamzah maksilah tawilah. Kalau kita dhamma terbalik, yang ini 2 harokat. Yusallu maqtabini alan alif lam syamsiyah, alan nabi nun bertasydid wajib gunnah, bi ditekan karena bertasydid ya-nya, alan nabi. Kecuali kalau ya-nya tidak bertasydid jadi panjang, alan nabi. Ya, pada pemberhentian pada ya hidup atau waw hidup berharokat, maksudnya ketika berhenti di situ jadi panjang. Allahu la ilaha illa huwa, kalau berhenti Allahu la ilaha illa hu. Nah, gitu. Ya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina, ya panjang. Lanjut. Ya panjang, setelah panjang ada hamzah tapi beda kata. Ya dengan ayyuha beda kata Pak. Nah, ya dengan ayyuha walaupun tulisannya sama, walaupun tulisannya satu kata tapi beda kata. Ya sama ayyuha itu namanya majaz ismun fasil, panjangnya sama 4 atau 5 dengan mad wajib. Ayyuhalladzina alif lam syamsiyah 5 tabi'i a i u, apabila ada hamzah panjang namanya mad badal. A i u manu mad tabi'i sallu mad tabi'i alai. Kalau kita itu mad bukan mad huruf lin. Kalau mad lin di pemberhenti di waqaf min khauf, bedanya lin dengan mad lin. Itu ada la, ai, oi, au sama om. Min khauf. Wa sallimu maturi taslima 5 tabi ma man tamin fatah. Di pemberhentian dipanjangkan 2 harokat kecuali tak marbu toh dimatikan jadi ha. Inna qulna alladzina alif lam syamsiyah 5 yu'dzuna, awas hamzah mati jangan tertukar dengan ain. Yu'dzuna terasa itu yu'dzuna matobihi Allah bakim sebelah fathah, Allah sendiri alif lam syamsiyah. Wa rasul ra tafhim, tapi itu tebal. Ra tafhim itu membuka rongga mulut, melebarkan rongga ro su matobi lahu sama tadi silah qasirah la'anahumullah matobihi fid dunya. Fi asalnya panjang tapi karena ditasydidkan disambungkan ke alat
manusia fit dunia nun mad ketemu ya mestinya idghamul. Tapi kalau dalam satu kata tidak terjadi idgham. Dunia sinwanun qinwanun. Nah itu. Karena terjadi dalam satu kata. Apabila nun mati atau kan bertemu dengan huruf idgham pada satu kata tidak terjadi idgham di dunia. Nah pernah kita baca Rabbana atina fid dunya wal akhirah wal alif lam qamariyah adalah ketemu mad badal ikhirati ra'nya tafhim wa a'adda lahum wal akhirati ra'nya tafhim. Pada riwayat kita tafhim Pak, tapi di riwayat lain Warash tidak tafhim wal akhirati wabil akhirati wabil akhirati. Karena apa? Karena setelah kasroh katanya gitu. Setelah kasroh. Lanjut. Wa a'adda lahum 'adzaban wa 'adda lahum mimma yatma'in idha syabawita atau imam bam dan ketemu idgham bil muhim atau inna mat'iwa. Lanjut dikit lagi. Walladzina alif lam syamsiyah yu'dzu. Awas saja ketukar dengan di matlobi yu'dzu. Salah satu yang dibahas dalam kitab tajwid itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Rusli Syuaib, hamzah salah satu kerancuannya hamzah suka tukar dengan itu. Yang kedua hamzah suka mirip-mirip ha. Ya. Yu'dzu atau nal alif lam qamariyah mu'minina atau bihi wal alif lam qamariyah mu'minat atau bihi bi ghairi rinnya tafkhim bi ghairi lin ri ra-nya tafkhim bi ghairi kasrah asalnya banyak dari karena mematikan kaf maktasabu atau bihi faqadih tamadu matobihi buhtanau idghamihunna wa ithmam idghamihun wajibunna buhtanau. Jadi gunanya pada nun mati atau bertemu ya atau wau itu ngidung buhtanau wa man ya'mal itu ithmam jelas atau guna mubina atau dan mad'aiwa. Kita akan baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berkata dulu. Innallaha silakan. Innallaha wa والذين
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Itu tidak ada sopir, desis tidak ada. Harus sering bertukar dengan sin, isman, itu nggak terasa itu. Ada mutakasul, hati-hati. At-takatsur, berlomba-lomba dalam harta menjadi takasur. Takasur itu artinya kalau pakai sin saling menghancurkan, beda banget. Takatsur saling menumpuk harta, takasur pakai sin jadi saling menghancurkan. Ya. Innalladzina sesungguhnya orang innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna apa itu bersolawat ala nabi kepada nabi. Siapa nabi di sini? Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya selalu tekankan sampai berkali-kali, Allah tidak pernah menyebut Muhammad, ya Muhammad, nama dipanggil Rasulullah. Ya ayuhan nabi, ya Rasulullah. Kalau Adam, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim sama kakeknya Rasulullah sendiri, kakek moyangnya. Ya Musa, ya Zakaria, ya Isa, ya Yahya. Tidak pernah. Ya Hud, ya Saleh, semua nabi sebut namanya kecuali Rasulullah. Panggil ya ayuhan nabi, bahkan panggilannya ya ayyuhan nabi untuk sendiri, tapi pakai ya ayyuha untuk orang banyak. Lil ihtiram wa lil takrim, lil ikram, untuk betapa Allah memuliakan Rasulullah. Tidak ada. Adapun ada ayat wa ma Muhammadun illa rasul, itu pun itu bukan sebagai khitab, bukan Rasulullah diajak bicara, tapi menjelaskan kepada orang-orang kafir, kepada para sahabat bahwa Muhammad itu Rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini bukan beliau Allah berbicara kepada Rasulullah, bukan hanya menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah bagian daripada para rasul. Ini isyarat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi rahmat kepada Nabi, malaikat. Kalau Allah bersolawat, Allah memberi rahmat. Para malaikat mendoakan. Umat Islam, orang beriman, mendoakan dan berharap. Dua. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna ala nabi, pada bersolawat kepada Nabi. Ya, setelah itu, setelah ada pernyataan, ada perintah. Ada mubalaghah itu, ini menguatkan fakta, menguatkan perintah, dan bahasa jelaskan begitu. Ya ayyuhalladzina, oleh karena itu mungkin begitu bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, maka bersolawatlah alaihi, kepada beliau, wasallimu, dan bersalamlah, ucapkanlah salam, tasliman, dengan penuh penghormatan. Allah saja
seperti itu, Pak. Malaikat, orang kita disuruh betapa kedudukan Rasulullah di hadapan Allah. Innalladzina, sesungguhnya Allah. Jadi beliau itu dibela. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yu'dzunallaha, yang menyakiti Allah, wa rasulahu, dan utusannya di sini adalah Rasulullah. La'anahumullahu, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti Allah? Menyakiti ajarannya. Allah walaupun dia sendiri tidak sakit, beliau mengabaikan ajarannya, menghina ciptaannya. Wa rasulahu, dan Rasulullah, Allah akan melaknatnya fi dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa a'adda, dan Allah menyediakan lahum, bagi mereka orang-orang yang menghina, menyakiti, lahum adzabam muhina, siksa yang pedih, yang hina, adab yang menghinakan, adab yang menghinakan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini dari Allah. Lanjut. Walladzina, dan orang-orang yu'dzunal mu'minina, orang-orang yang mencaci, menghina, menyakiti orang-orang beriman, laki-laki wal mukminat, beriman, orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, bi ghairi, tanpa apa-apa yang mereka lakukan, faqad tamalu, maka sesungguhnya mereka telah memikul beban kebohongan, wa ithman, dan dosa yang nyata. Wa ithman mubina, dosa yang nyata. Hati-hati, jangan suka menghina orang beriman. Salah satu orang beriman itu adalah orang yang rajin baca Al-Quran, Pak. Bahkan dijamin oleh Allah. Kata Rasulullah, ittaqu ahlallah, hati-hati terhadap keluarga Allah. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran disebut keluarga Allah. Allah akui ahlullahi fil ardi alladzina yaqra'una al-Quran. Jaminan Allah dan jaminan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, hati-hati terhadap orang-orang yang konsen terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah rajin membaca Al-Quran. In aqramtahu akramakumullah, seandainya kalian menghormati orang-orang yang konsen terhadap Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, Allah pasti akan memuliakan kalian. Wa in ahantahum ahanakumullah, seandainya kalian menghinakan mereka, mencaci mereka, menyakiti mereka, ahanakumullah, pasti Allah akan menyakiti kalian. Jaminan. Karena mereka adalah termasuk orang-orang yang beriman. Baca Al-Quran aja mau, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Selanjutnya mundur, Pak. Betapa Nabi dibela di para sahabat, di depan para sahabatnya. Mundur ke halaman 425 ayat 53. Ayat 53 ke halaman sebelah kanan. Kita baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
النبي إلا أن يؤذن لكم. Silakan. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما Ada sebagian para sahabat yang mohon maaf karena mereka itu miskin, jadi rumah Masjid Nabi itu, Masjid Nabawi itu lurus di emperannya itu ada tempat orang-orang yang mohon miskin pada tidur di sana, sehingga kadang-kadang mereka menunggu-nunggu bau masaknya dari rumah Rasulullah. Itu Allah sekedera seperti itu, Pak. Ya ayyuhalladzina, ya
ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu yang beriman, para sahabat waktu itu. La tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan nabiyyi, rumah-rumah Nabi. Kenapa banyak rumahnya? Karena istri beliau ada beberapa. Jadi saya jelaskan di ayat sebelumnya. Janganlah sekali-kali kalian memasuki rumah Nabi, rumah-rumah Nabi, illa kecuali ayyudzana lakum, kalian diizinkan ila ta'imin, untuk makan, jika untuk makan, ghairu nadhirina, tanpa menunggu-nunggu, inahu, waktu masak. Jadi mereka sangat berharap karena memang rumahnya dekat dengan masjid, jadi ketika ada masak di Rasulullah, rumah Aisyah atau siapa masak itu dengan baunya kecium. Ini Allah seperti itu loh. Para sahabat pada menunggu-nunggu. Sahabat yang miskin, yang suka tinggal di masjid Nabawi, yang menunggu sedekahnya orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, itu orang kaya. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu waktu masak. Walakin, dan tetapi jika kamu idza du'itum, apabila kalian dipanggil, fadkhulu, maka masuklah. Fa idza taqimtum, apabila kalian selesai makan, fantashiru, keluarlah kamu, wala musta'nisina, dan tanpa, dan janganlah tanpa di sini tanpa memperpanjang percakapan. Wala musta'nisina li hadis, tanpa memperpanjang percakapan. Kenapa? Dzalika yu'dhin nabi, dzalikum kana yu'dhin nabi, hal seperti itu, semua yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Yu'dhi, menyakiti, mengganggu. Falyastahi minkum, dan Nabi bahasa kitanya sungkan menegur kalian. Kan gak enak ya orang kalau berbuat dari kausir. Itu juga moral orang Indonesia gitu. Gak enak banget gitu. Yang perlu mengerti adalah orang bertamu. Lihat dulu kalau mau ngajak bicara, apakah orang itu mau pergi atau enggak. Jangan sampai orang mau pergi udah liatin dibicarain, kan nanya Pak, saya mau nanya begini. Tapi bisa pergi, bisa berkali-kali gitu Pak. Ngalamin gitu. Pak Fadil juga tahu. Mau berangkat nyalain motor, mau berangkat pas konsultasi Pak, astagfirullah. Akan beri waktu itu. Ini para sahabat ditegur. Allahu ya la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu untuk mengatakan kebenaran. Nabi enggak, ya. Dan Allah tahu hati Nabi waktu itu sungkan untuk menegur para sahabat yang selalu di rumahnya memperpanjang pembicaraan dan sebagainya. Wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maksudnya hunna istri Rasulullah, mataan keperluan maksudnya, fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka min wara'i hijab, dari balik tirai, balik tabir, belakang tabir. Tidak boleh langsung berhadapan, tidak boleh. Itulah sama seperti waktu saya mengajar di Jawa. Kalau sama istri dia itu dibalik ini Pak, balik
punten pada nampun pada nyangka itu Pak Jeman pada nyangka esok mangko jadi dari balik ini adalah moral dari Allah kepada orang-orang beriman. Darikum atharu hal seperti itu lebih suci bagi hatimu, atharu qulubikum wa qulubihinna, dan hati mereka sisi lain. Wa ma kana lakum, dan tidak boleh kamu antu'du menyakiti Rasulullah tidak boleh menyakiti. Selanjutnya wala antankihu, dan tidak boleh menikahi azwajahu, istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, min ba'dihi abadan, selamanya. Min ba'di an tuwfiya Rasulullah, setelah Rasulullah wafat tidak boleh. Makanya si Rasulullah tidak ada yang menikah lagi. Ini aturan dari Allah. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya bagi Allah Subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi para sahabat berbeda. Suatu saat dalam surat Al-Hujurat itu Umar sama Abu Bakar itu berdebat sehingga tinggi suaranya di depan Rasulullah, berdebat. Langsung itu berubah. Ya ibadalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan sekali engkau mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Abu Bakar sama Umar dikepung sama Allah pada saat itu ketika berdebat suara sampai tinggi untuk menentukan siapa kepala suku Bani Tamim. Nah, surat Al-Hujurat itu berbicara seperti itu. Kita buka lagi Pak, satu lagi pembahasan 421, mundur lagi 421. Ayat 28. Ayat 28 kelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار
Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. Suatu saat Nabi pernah hijrah, bikin bedeng, meninggalkan istri-istri beliau selama 29 hari. Ibnu Umar bertanya, para sahabat bertanya, kemana Rasul? Ujilah, kemana Rasul? Akhirnya apa? Setelah 29 hari Rasulullah pulang dan membawa para istrinya. Dia para sahabat juga kangen. Akhirnya apa? Berkumpul para sahabat di depan rumah beliau. Dan beliau di dalam itu sedang dengan para istrinya. Tiba-tiba Umar datang, Abu Bakar datang, izinkan masuk. Yang para sahabat karena tidak izinkan masuk, tapi Abu Bakar bersama Umar izinkan masuk. Apa penyebabnya? Ternyata para istri Nabi minta diberikan pakaian yang bagus-bagus dan minta jatah bulanan, jatah nafkah. Jadi apa-apa kita diinginkan. Satu sisi pada saat Nabi, memang Nabi tidak ada, sehingga Nabi karena mungkin sebagai basyariah manusia seperti biasa pusing. Akhirnya Nabi menyerahkan kepada Allah menunggu jawaban dari Allah. Sampai-sampai ketika tahu permasalahannya, Abu Bakar marah sama putrinya sebagai istri Nabi. Oh begitu kamu, ayo pegangnya. Jangan begitu kamu. Pegang pundaknya. Abu Bakar memegang pundaknya. Sehingga ada itu sih putrinya ya, menjadi istri Nabi. Apalagi Umar sangat keras. Kamu juga begitu, bahasa katanya. Kamu juga begitu. Tiga sekali kamu sama Rasulullah. Umar bilang begitu. Tiga sekali kamu sama Rasulullah. Umar nangis, Abu Bakar nangis, lainnya semua pada nangis. Rasulullah itu cuma senyum saja. Ini istri-istriku, bukan apa-apa. Banyak sampai minta pakaian. Di sini tafsir Syekh Umar Al-Ghazali menjelaskan minta pakaian yang bagus dan minta jatah nafkah banyak. Rasulullah bilang, pada saat itu memang tidak ada. Bahkan Rasulullah itu sering hanya makanannya kurma. Ketika tidak ada makanan, beliau puasa. Hanya makan air saja. Itu satu sisi. Satu sisi saya pernah membaca betapa Rasulullah yang tajir. Rasulullah itu hartanya sampai miliaran sebelum nikah.
kawinnya ke Siti Khadijah itu diperkirakan lebih dari 10 miliar Pak. Dia hargakan uang sekarang. Sama istri-istrinya yang lain setelah menjadi jawaban itu sekitar 2 miliar. Di sini setelah beliau kan ada 10 ke 11 setelah beliau itu. Ini saya melihat begini, satu sisi beliau mencontohkan kepada laki-laki sebagai umat orang beriman, laki-laki umat, berilah mahar yang sebanyak-banyaknya kalau nikah. Tapi satu sisi beliau mengingatkan kepada istri-istri, calon-calon istri, perempuan-perempuan beriman, jangan minta mahar terlalu banyak. Coba gitu. Sementara Rasulullah mencontohkan memberi mahar itu sangat jauh dari perkiraan kita, perkiraan orang-orang, perkiraan orang-orang pada saat ini. 10.000 dinar, 1 dinarnya 2 juta Pak. 10.000 dinar, 1 dinarnya 2 juta. 104, 100 onta yang matanya hitam itu diperkirakan satunya 500 juta Pak, ontanya 100 onta. 10.000 dinar, 1 dinar sekarang nilainya 2 juta lebih Pak. Di emas. Wow, berapa itu? Tapi pada saat Rasulullah sudah menjadi suami, ditunjukkan kepada umat seperti ini. Dan pada saat itu ini benar unjuk rasa lah sisi Rasulullah itu, unjuk rasa, minta bagian yang bagus dan minta tambahan nafkah. Sehingga Allah tegur ini, turunlah ayat ini setelah Rasulullah menjelaskan 29 hari. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah ya azwajika kepada istri-istri engkau, in kuntunna, seandainya mereka turidnal, menginginkan al-hayat dunia, kehidupan dunia, wazinataha, fata'alaina, kemarilah agar kuberikan fata'alaina, umatti'kunna, wazinataha, perhiasannya. Fata'alaina, maka marilah agar umat yang agar kuberikan kepadamu mut'ah itu menikah, kesempatan sebentar, kenikmatan sebentar, mataan, umat yang kenikmatan sebentar, wa usarrihkunna, dan aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Silakan, aku akan berikan, kata Allah tegas, usarrihkunna. Seorang Jamilah waktu itu istrinya belum ada Maria Al-Qibtiyah belum. Aisyah, Hafsah, Ummi Habibah, putrinya Abu Sufyan, Saudah binti Jam'ah, wa Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Sofiyah binti Hayy Al-Khaybariyah yang orang Yahudi. Jadi Rasulullah seorang orang Yahudi. Nah, satu asalnya Kristen, siapa yang dari Mesir itu? Maria Al-Qibtiyah.
Kita Rasulullah sini beragam dari berbagai suku. Yahudi juga ada, Sofia namanya. Lalu Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah, Juwariyah binti Haris, dan sebagai putrinya kepala suku Bani Mustaliq. Jadi silakan kalau kalian ingin mengikat kehidupan dunia, umat yakunna, kami kasih kata Allah, tapi sebentar. Usah yakunna, dan aku ceraikan kalian. Surah tegas, Allah berubah tegas. Wa in kuntunna turidna Allah, dan seandainya kalian turidna Allah, lebih menginginkan Allah wa rasulahu, dan rasulnya, lebih mencintai Allah dan rasulnya, maksudnya wa darul akhirah, dan kehidupan akhirat, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati, menyediakan bagi orang-orang perempuan yang baik-baik, minkunna, dari kalian semua, ajaran azima, pahala yang besar. Ya nisa'an Nabi, wahai para istri Nabi, mayyati minkunna, barang siapa yang dari kalian melakukan bifahisyatin, mengerjakan perbuatan yang keji, mubayyinatin, yang nyata, yudha'af, niscaya lahal adab, yudha'af, akan dilipat gandakan baginya siksa, di'faini, 2 kali lipat gandakan, 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah, dan hal seperti itu bagi Allah sangat mudah. Akhirnya Rasulullah setelah ayat turun ayat ini disampaikan pada Aisyah. Disampaikan pada Aisyah, wahai Aisyah, ini uridu an a'rida 'alaika amran la uhibbu an ta'dili fi hatta tastashira abawayka. Qala. Jadi ayat ini disampaikan kepada Aisyah, lalu Aisyah menyadari ufika ya Rasulullah, ya Allah, wahai Rasulullah, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Dan ini disampaikan kepada istri Rasul, akhirnya mereka menyadari tentang kekeliruan mereka dengan adanya ayat yang turun ini. Jadi inilah sosok Rasulullah SAW. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk mencintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, harus menegakkan kewajiban-kewajiban dengan sempurna kepada Allah, dengan bersedekah, dengan melaksanakan perintah Allah tadi, sallu alaihi wasallam taslima, dengan membaca sholawat. Banyak sekali beliau contohkan kepada umatnya untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Allah dan Rasul. Itu saja untuk pagi ini, Ustaz. Itu saja. Insyaallah kita bertemu dengan pertemuan yang akan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua karunia umur panjang yang baik,
makmur, sukses dalam segala bidang kehidupan, sehat dan segala macam penyakit, selamat segala para bahaya fitnah dan bencana, taat kepada hukum Allah, selamat berusaha menjauhi larangannya, tetap bermanfaat sesuai dengan masing-masing jobnya, sesuai dengan masing-masing bidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kami yang Bapak pencerahannya dari masyarakat ya. Mengenai tadi betul Pak Jadil ya, makasih yang penjelasannya mendalami. Umati pun wa besar pun selalu gemil. Memang ini Pak sering kejadian di kata saya lah ya. Artinya ketika apa dikaitkan dengan cerai Pak ya, mut'ah itu. Ya. Itu ya, mut'ah. Kalau dulu itu memang ini dikaitkan dengan hukum positif ya. Mut'ah itu dulu, kalau dulu itu mut'ah itu wajibnya ketika itu suami menceraikan gitu, menceraikan istri gitu ya. Wajib mut'ah lah, boleh lah. Mut'ah itu boleh kasih, boleh tidak gitu. Ya, itu kaidah ya. Karena mut'ah itu tidak ada kaitannya dengan nusuk, tidak ada. Istri nurhaka atau tidak tetap dapat mut'ah. Beda dengan kaidah. Pada kaidah itu ketika istri durhaka tidak dapat kaidah selama 3 bulan. Tapi kalau mut'ah boleh. Kalau istri durhaka, kalau suami mau ngasih boleh, kalau mau ya, tapi tidak pun tidak apa-apa gitu. Itu mut'ah beda dengan kaidah gitu. Mut'ah itu boleh ngasih walaupun istri durhaka gitu. Boleh ngasih bukan harus enggak. Tapi sekarang perkembangannya udah bagus lah Pak saja. Jadi ketika istri pun minta cerai boleh minta gitu. Kalau dulu kan hanya ketika suami menceraikan lah. Tapi sekarang boleh. Kalau polisi minta cerai boleh minta idah, minta mut'ah bukan idah, mut'ah boleh. Dan mut'ah itu betul, mut'ah itu bisa berupa barang, uang boleh, barang boleh, misalkan apa, baju muslimah lah boleh, atau mungkin motor, mobil boleh. Boleh berupa barang, boleh uang gitu mut'ah. Jadi itu. Makanya kan di gabungan hukum positif, ketika suami nggak berikan mut'ah, ketika udah janji berikan mut'ah tapi tidak dibayar, maka akad saya ditahan Pak. Tidak diberikan oleh pengadilan gitu, ditahan lah. Ya, ketika tidak memberikan, kalau dia udah janji gitu ya, udah mau lah, tapi tidak dibayar gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi sekarang perkembangannya udah begitu bagus untuk melindungi perempuan Pak. Betul. Ketika cerai tapi kesalahan suami gitu. Kecuali suaminya nggak salah gitu ya, nggak salah lah, nggak ada alasan hukum gitu. Ya, gitu aja. Jadi udah perkembangan udah semakin bagus ini untuk melindungi perempuan. Karena sama ini Pak, hampir 70% itu yang minta cerai itu istri Pak. Betul. 70% ya? 70% lah. Banyak soal. Karena istri suaminya judo, judi, mereka itu Pak. Iya, judonya udah apa? Pinjol. Judi mancing Pak, banyak itu. Judi mancing ada. Banyak Pak. Banyak yang menelantarkan istri itu Pak. Anak menelantarkan, istri yang terlantarkan. Tinggalkan itu aja. Yang udah lebih parah lagi. Tidak ada apa, dia nikah lagi Pak. Selingkuh lah sebenarnya suami istri. Sekarang perkembangan hukum udah mulai bagus kan. Itu aja tambahin Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya dan tambahan yang sangat berharga. Artinya apa? Ilmu fikih itu berkembang. Iya. Sesuai dengan pemahaman perkembangan masyarakat, tapi tidak melanggar inti daripada ajaran. Nah, umat pun di sini artinya aku akan berikan keinginan sementara. Iya. Tapi hanya di dunia saja, silakan. Tapi syaratnya apa? Cerai. Iya. Ya Rasulullah syarat terbuka. Bukan namanya kota itu sama penenangan lah. Betul. Kalau nikah ada mahar, nikah cerai dan mut'ah penenangan gitu. Betul. Dari suami yang menceraikan istri sebenarnya kan itu kan dasarnya itu sebenarnya. Ini termasuk ayat di sini Iya. memberikan itu, tapi
dengan seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah bagi kita adalah pelajaran betapa Rasulullah dibela oleh Allah di depan istrinya sekalipun. Ya, sekalipun. Terima kasih Pak Haji atas masukannya, ilmu yang sangat berharga karena beliau memang pakarnya di situ. Pakarnya. Kerjanya itu. Ya, kerjaannya. Itu saja Bapak. Para jamaah mohon maaf atas kekurangan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi صلى الله عليه وسلم